Oke, nah ini adalah materi berikutnya yang akan kita pelajari hari ini. Ya, semoga selesai dalam waktu sekitar ya berapa menit kita punya waktu? Setelah maksimal 1 jam ya. Oke, ada yang disebut elastisitas. Ya, jadi kalau kita bicara permintaan, penawaran kan kemarin ya hukumnya, hukum permintaan, hukum penawaran, terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi si permintaan dan penawaran itu apa, sampai bagaimana harga keseimbangan pasar itu bisa terjadi, bisa terbentuk di tingkat harga sekian dengan jumlah barang sekian, maka mereka saling mempengaruhi itu. Nah, selain dari itu ada yang namanya elastisitas. Elastisitas ini ada elastisitas permintaan, berarti yang berhubungan dengan permintaan, ada elastisitas tawaran. Ya. Nah, kalau kita bicara pengertian elastisitas itu sendiri, di buku kalian bisa lihat itu ada di halaman ke-81. Di buku kalian itu halaman 81 sampai ke halaman 88. Nah, di situ ada penjelasan tentang elastisitasnya. Nah, ada di buku kalian juga ya. Nah, jadi kalau kita bicara elastisitas, nah, kalau dalam ekonomi, elastisitas ini disebut juga sebuah apa ya? Kepekaan, peka ya, kepekaan. Ada istilahnya itu kepekaan nih, katanya tuh kata apa ya? Istilahnya itu kalau bicara elastisitas, kalau kita belajar ekonomi atau orang ekonomi akan tahu tentang yang namanya tentang kepekaan. Ya, kepekaan ini kan biasa suka pakai jokes lah ya, kan kayak perasaan ih kok nggak peka sih gitu kan, kayak misalkan cowok atau cewek gitu kan, kok cowoknya nggak peka sih gitu kan. Nah artinya nggak apa ya, nggak ada reaksi lah, apa ya, nggak ada perubahan lah, nggak ada action yang dilakukan itu kan, ada istilahnya gitu kan jokesnya kan. Tapi kalau di ekonomi, kalau kita bicara elastisitas itu sebenarnya menggambarkan kepekaan tadi atau istilahnya itu perubahan ya suatu gejala ekonomi. Perubahan apa sih? Nah, jadi perubahan itu terjadi terhadap perubahan gejala ekonomi lain. Nah, kalau kita bicara elastisitas, ya itu juga tuh. Ternyata kalau di buku dijelaskan besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan dapat diketahui melalui konsep elastisitas. Berarti perubahannya terhadap apa ya? Itu terhadap barang, harga barang, dan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Nah, kita mau lihat seberapa besar sih ya kan tadi tuh perubahannya itu ya, entah itu permintaan, entah itu penawaran terhadap perubahan harganya itu sendiri ya. Ini akan kita pelajari dan akan dihitung karena ini bentuknya nanti angka ya dan ada sifatnya. Nah, ada dua, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Intinya sama, itu melihat perubahan perubahan tadi ya, kepekaan tadi ya. Kalau kita bicara kayak sebuah ukuran lah, ukuran seberapa besar perubahan permintaan atau penawaran tersebut terhadap perubahan harga. Nah, oke. Okay. Jadi sebetulnya kalau kita bicara elastisitas ini juga adalah kalau bagi seorang produsen itu dia perlu mempertimbangkan perilaku konsumen terhadap perubahan harga berkaitan dengan penentuan harga jual. Jadi ini juga tetap bahwa kalau kita sebagai produsen, di sisi produsen ini juga menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan harga jual barang ya. Jadi seperti apa? Nah ini karena ini akan dihitung. Yang pertama kita akan pelajari hari ini tentang elastisitas permintaan. Kalau dari pengertiannya di buku kalian juga ada ya di situ. Cuman intinya sama aja nih. Kalau kita bicara elastisitas permintaan, artinya elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Jadi ya, ini ya kepekaan tadi ya, perubahan permintaan terhadap perubahan harga. Contoh di sini ada contoh nih. Contohnya beras nih. Kalau beras ini adalah contoh barang yang tidak peka terhadap perubahan harga. Ketika harga naik nih ya, harga beras ini naik,
ternyata penjualan beras tidak akan berubah, ya, tidak akan berubah, atau hanya berubah sedikit saja. Ini kalau beras ya. Jadi ada barang-barangnya juga termasuk seperti apa. Semua barang itu memiliki kepekaan yang berbeda ya terhadap perubahan harga. Nah, kalau contohnya beras, ini kan biasanya juga akan terjadi perubahan tuh dengan berbagai faktornya perubahan. Tapi sebenarnya kalau di beras ini dia tidak berubah banyak, cuma perubahannya sedikit saja, ya. Nah, kita langsung ke jenis-jenisnya saja nih. Nah, yang pertama itu ada permintaan elastis. Di buku kalian ada juga tuh macam-macam elastisitas permintaan. Nah, yang pertama itu permintaan elastis. Permintaan elastis itu nanti dihitung lah ya perubahannya itu kalau dibuat persentase itu lebih besar dari 1. Nih ya, permintaan elastis itu lebih besar dari 1. Oh, jadi amat. Nah, jadi lebih besar dari 1 ya kalau permintaan elastis. Nah, secara penjelasannya, permintaan elastis disebut elastis jika persentase perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Nah, di sini ada contohnya nih. Ya. P1-nya ketika harganya Rp5, kuantitas yang dimintanya kan 10 unit nih. Ya. 10 unit. Nah, terus ketika harga barang di tingkat 6, barang yang diminta berkurang kan 7 kan, sesuai dengan hukum permintaannya nih. Nah, kalau digambarkan secara kurva kayak gini nih. Kurva permintaannya cenderung landai. Jadi ini apa ya, perubahannya nggak terlalu besar nih. Ya. Nah, terus kalau misalkan kita hitung, ada bagaimana cara menghitungnya. Nah, di halaman 82 kalau di buku kalian itu ada cara menghitung elastisitasnya. Ya. Cara menghitungnya itu elastisitas dilambangkan dengan ED, elastisitas demand kan. Kalau E doang, itu yang kemarin, titik keseimbangan, titik equilibrium. Jadi hati-hati ya, nanti penempatannya juga bukan E doang, tapi ada elastisitas, karena ini permintaan, berarti elastisitas demand, atau permintaan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau di situ dijelaskan demand elastisitas permintaan karena perubahan harga, ya simbolnya ya. Price elasticity of demand. Nah, lalu ada persentase perubahan jumlah barang yang diminta dan persentase perubahan harganya. Nah, berarti kemarin kita belajar dari si Huku di apa? Menentukan fungsi permintaan atau penawaran, kan ada P1, ada P2. P2 itu setelah terjadi perubahan harga, P1 itu sebelum terjadi perubahan harga. Nah, ini dihitung seberapa besar perubahannya. Nah, dengan menggunakan nih, ada simbol, kalau di matematika ini simbolnya ada simbol delta namanya nih. Segitiga ini delta. Jadi delta Q artinya kalau sama seperti matematika, delta itu menyatakan perubahan. Menyatakan sebuah perubahan. Ya, makanya simbolnya delta. Karena kita ini perubahannya kuantitas barangnya, berarti delta Q. Ya, ada seperti itu. Dibagi jumlah barang tersebut. Ya. Nah, dibagi lagi delta P. Delta P ini artinya perubahan harga. Ya. Perubahan harga dari P1 ke P2 bagi harga barang itu sendiri. Nah, ini ada yang seperti ini ya. Nanti kita coba masukkan ke rumusnya ya. Nah,
Atau ini yang pertama bisa seperti ini, atau bisa juga dia menghitungnya seperti ini, sama saja. Elastisitas demand sama dengan delta Q, artinya perubahan jumlah barangnya, dibagi delta P, perubahan harga barang, ya. Nih, dikali harga barang dibagi jumlah barangnya. P-nya ini yang mana? Q-nya yang mana? P dan Q ini adalah sebelum terjadi perubahan. Ya, ini ya. Ada nih. Di buku kalian juga ada nih. Nah, kita akan coba apakah benar ya ini adalah merupakan setelah dihitung ternyata termasuk dalam permintaan elastis lebih besar dari satu nih sifatnya elastis. Nah, kita coba masukkan. Berarti ini P1, ini P2 ya. Artinya ini harga P-nya sebelum terjadi perubahan, P1 ini P2-nya kan. Nah, berarti delta P-nya berapa nih? Perubahan harganya. Ya, dari 5 ke 6 rupiah berarti delta P-nya sama dengan 1 kan? Dari 5 ke 6 perubahan harganya berapa? 1. Nah, delta P-nya sama dengan 1. Terus kita lihat lagi delta Q-nya, perubahan kuantitas yang dimintanya berapa nih? Dari 10 ke 7. Dari 10 ke 7 itu perubahannya 3. Nah, dari 10 ke 7 atau dari 7 ke 10 sama-sama 3 ya. Jadi ini sifatnya kalau delta P atau delta Q ini bukan jadi plus minus, tapi perubahannya berapa banyak. Bukan berarti kalau misalkan kamu hitung nih dari 5 ke 6, 5 kurangi 6, jadi minus 1, bukan. Tapi perubahannya dari 5 ke 6 atau 6 ke 5, ini perubahannya berapa? 1. Karena nih seperti ini, bukan dikurangin ya. Bukan dikurangi 10 kurangi 3 sama dengan 10 kurangi 7 jadi 3 atau 7 dikurangi 10 jadi minus 3, bukan. Tapi perubahannya saja berapa banyak. Ya. Nah, baru kita coba masukkan ke sini nih. Nah, kita masukkan ke rumus. Nah, delta Q per delta P dikali P-nya ini sebelum terjadi perubahan harga, Q-nya juga sama sebelum terjadi perubahan harga. Nah, ayo kita masukkan. Delta Q-nya berapa nih? Nih, udah ada nih ya. Delta Q-nya perubahannya dari 10 ke 7 atau dari 7 ke 10, ini kan 3. Kita masukkan delta Q-nya sama dengan 3. Dibagi, nah, delta P-nya berapa nih? Delta P-nya ini tuh perubahan dari ini nih, perubahan harganya. Dari 5 ke 6 atau dari 6 ke 5 kan 1 nih perubahan harganya. Berarti 3 per 1. Dikali, nah, kita kali P-nya ini sebelum terjadi perubahan harga. P ini ya. Berarti ini kita pakai yang sebelum terjadi perubahan yang ini nih, ini P-nya nih. Itu kan sebelum terjadi perubahan. 5 dibagi Q-nya juga sama sebelum terjadi perubahan kuantitas. Berarti yang ini kan? Nih, sebelum terjadi perubahan. Berarti 10. Nah, berapa hasilnya? Ayo, saya tanya nih, kalau misalkan ketemu perkalian pecahan kayak begini, gimana cara hitungnya? Ini kan sama nih matematika dasar juga nih. Ada yang bisa? Gimana cara menghitung kayak begini kalau ketemu perkalian kayak begini? Dikali 15 per 10. 15 per 10. Langsung aja gitu ya. Berarti 3 Iya. kali 5, 10 kali 1 gitu ya. Iya. 3 kali 5, 15. 1 dikali 10,
10. Benar ya? 1 kali 10, Benar, 10. Pak. Nah, benar. Berarti 15 dibagi 10, 1,5. Nah, jadi benar kan lebih besar dari 1? Benar, sifatnya elastis. Setelah dihitung 1,5. Maksudnya apa sih? Ada yang tahu nih maksudnya gimana nih? Sifatnya benar nih, elastis. Jadi perubahan permintaannya itu lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Nih, 1,5. Ada contoh kalau di buku kalian itu sama juga ya, tapi beda harganya aja. Tapi sama hasilnya 1,5 tuh. Atau bisa berbentuk persentase, dibuat persentase. Bisa juga, ya. Nah, jadi sebetulnya di sini nih 1,5 ini menyatakan bahwa persentase perubahan permintaan ini lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Perubahan harganya 1, tapi perubahan kuantitas jumlah yang dimintanya 3. Nah, gitu. Jadi ini lebih gede kan nih perubahan harganya. Perubahan permintaannya lebih besar dibanding perubahan harganya. Nih, perbandingannya gini. Gitu. Nah, ini setelah dihitung, ini sifatnya permintaannya elastis. Kalau lebih dari 1. Ini kan 1,5 hasilnya kan? Nah, ini lebih dari 1. Berarti permintaannya disebut permintaan elastis. Gitu. Nah, ini harus diingat ya. Jadi kan ini ada 5 nanti nih. Ada yang lebih dari 1, ada yang kurang dari 1, ada yang sama dengan 1, ada yang sama dengan 0, ada yang sama dengan tidak terhingga. Itu sifatnya beda-beda. Kalau yang lebih dari 1, mau itu nanti permintaan atau penawaran, itu sifatnya elastis. Artinya persentase perubahan permintaannya itu lebih besar banding persentase perubahan harganya. Ya, di sini bisa dilihat perubahan harganya cuma 1, tapi kalau perubahan kuantitasnya itu 3. Nah, ini kan lebih besar kan perubahannya kan? Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi cara menghitungnya seperti itu. Nih, pakai yang ini boleh atau yang ini boleh sama aja, ya. Nih, jadi seperti ini. Oke. Nah, ini yang pertama nih, permintaan elastis. Oke. Kita coba lagi ya. Saya clear dulu. Nah, ini permintaan elastis lebih dari 1 ya. Setelah kita hitung benar nih ya, data yang ada nih. 1,5 berarti lebih dari 1 sifatnya elastis. Artinya perubahan permintaannya ini lebih besar dibanding persentase perubahan harganya. Nah, yang kedua, jenis yang kedua, ada yang disebut jenis permintaannya itu inelastis. Kalau tadi kan elastis, sekarang inelastis. Nah, kalau elastis tadi lebih besar dari 1, kalau inelastis lebih kecil dari 1. Kalau tadi lebih besar, sekarang ini lebih kecil dari 1. Nah, lebih kecil dari 1 itu bisa berarti 0,99999, mungkin 0,0 berapa, bisa juga minus. Nah, ini pokoknya dia kalau sifatnya inelastis itu lebih kecil dari 1. Nah, kalau digambarkan kurvanya seperti ini. Pada tingkat harga 5, kuantitas yang diminta itu adalah 10 unit nih ya. Nah, pada tingkat harga 6, artinya ada terjadi perubahan harga nih. Perubahan harga. Terjadi perubahan juga permintaannya kan. Jadi berkurang nih dari 10 ke 9. Nah, ini nih. Nah, kita masukkan lagi coba. Hitung lagi ke persamaan tadi.
Ada, kita lihat dulu delta P-nya berapa. Delta P-nya itu kan perubahan. Perubahan harga, terjadi perubahan harganya berapa banyak nih? Dari 5 ke 6 berarti 1 kan? Lalu delta Q-nya berapa? Perubahan kuantitasnya yang diminta. 1 juga. Nah, baru kita coba masukkan ke formula tadi. Delta Q, ini kan, dibagi delta P dikali harga sebelum terjadi perubahan dibagi jumlah barang sebelum terjadi perubahan. Nah, kita masukkan lagi. Delta Q-nya berapa? 1 kan? Nah, berarti kita masukkan 1 di sini. Ting. 1 dibagi delta P berapa? 1 juga. Delta P-nya 1. Berarti 1 dibagi 1 dikali. P-nya berapa nih sebelum terjadi perubahan harga? Ini nih, berarti sebelum terjadi perubahan harga kan ini ya, 5 nih. Berarti kita masukkan 5. Dibagi Q-nya sama sebelum terjadi perubahan kuantitas. Berarti Q-nya 10. Berarti kita masukkan 10 di sini. Nah, berarti kita hitung lagi hasilnya berapa nih? 1 dikali 5, 5. 1 dikali 10, 10. 5 dibagi 10, 0,5. Benar nggak ini kurang dari 1? Benar. Berarti sifatnya inelastis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah permintaan tersebut disebut inelastis jika perubahan permintaan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Nih, artinya seperti itu. Ya, perubahan permintaannya lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Pak, ini 1, ini 1. Gimana? Ini sama nih Pak harusnya kan? Kalau tadi kan ini 1, ini 3. Nah, memang walaupun seperti ini kan contohnya nih. Kalau dalam tingkat harga yang terjadi perubahan lagi nih, misalkan di ke-7, ke-8, ke-9 dan sebagainya, itu menyatakan sebenarnya persentase perubahan harganya itu eh, lebih kecil ya jika perubahan permintaannya itu lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Nah, tapi cara hitungnya sama seperti ini. Setelah dihitung, ternyata hasilnya 0,5 nih. Nah, berarti kita tahu nih sifatnya seperti apa nih. Ini sifatnya karena kurang dari 1, berarti sifatnya inelastis. Kalau setelah dihitung kayak tadi ya, lebih dari 1, berarti dia sifatnya elastis. Nah, kalau inelastis itu adalah perubahan permintaan, ya kemampuan untuk membelinya ya, keinginan dan kemampuan untuk membelinya itu lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Nah, ini 0,5. Gitu. Nih, ini yang elastis tadi, ini yang inelastis. Ada juga di buku ya, contohnya cuma beda angka saja tuh. Di sifatnya dia kalau di sini dijelaskan lagi nih ada nih di buku. Kalau inelastis itu permintaan inelastis biasanya terjadi pada permintaan terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Kayak tadi tuh beras tuh, 9 bahan pokok. Seperti ini sifatnya nih, inelastis ya. Kalau tadi yang elastis itu contohnya permintaan terhadap barang-barang mewah. Tuh. Jadi beda-beda nih. Kalau ini elastisnya lebih ke kebutuhan pokok, barang-barang kebutuhan pokok. Kalau elastis sendiri itu lebih ke barang-barang mewah. Gitu. Jadi ada
perbedaan ya, perbedaan jenis barangnya, gitu kan. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau elastis lebih besar dari satu, inelastis lebih kecil dari satu. Nah, berikutnya, elastis yang berikutnya adalah elastisitas uniter nih, uniter nih ya. Jadi kalau elastisitas uniter itu jika persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harganya. Nah, di sini contohnya nih. Pada tingkat harga 5 ya, yang diminta nih. Coba kita gambarkan dulu ya di sini ya. Tingkat harga 5, misalkan di mana 5 ya sini ya. Ini misalkan 1 2 3 4. Nih ya, mungkin di sini 5 lah. Anggaplah di sini 5. Ting. Ya. Yang diminta 40 unit. Terus saya clear dulu aja nih. Pada tingkat harga 5 di sinilah. Kalau digambarkan juga ya, itu kurvanya aja kan. Nah, tingkat harga 5. Nah, di sini ya, barang yang dimintanya mungkin di sini 40 unit nih. Tapi ketika terjadi perubahan harga dari 5 ke 4, terjadi perubahan lagi nih. Nih. Nah, ini jadi sekitar 48 unit. Ya, kalau digambarin ya. Nah, tinggal kita masukkan. Ya, berapa delta P-nya? Perubahan harganya berapa nih delta P-nya? Dari 5 ke 4 atau dari 4 ke 5 sama aja kan? Nah, delta P-nya sama dengan 1. 1 ya, perubahan harganya nih. Delta Q-nya? Delta Q-nya 8 ya, dari 40 ke 48. 8. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke si formula ini nih. Ini jelek amat. Nah, kita masukkan ke sini. Delta Q-nya 8 ya. Nih, delta Q-nya 8, terjadi perubahan di sini kan 8. Delta P-nya perubahan harganya 1. 1 nih. P-nya sebelum terjadi perubahan harga. Ini P-nya nih sebelum terjadi perubahan harga ya. Harga pertamanya sebelum terjadi perubahannya 5. Q-nya sebelum terjadi perubahan kuantitas 40. Nah, kita masukkan sini 40. Berarti 8 kali 5 40. 1 dikali 40 40. 40 dibagi 40 hasilnya 1. Nah, kalau setelah kalian hitung hasilnya sama dengan 1, berarti itu sifatnya elastisitas uniter atau uniter. Jadi persentase perubahan jumlah yang diminta itu sama dengan besarnya persentase perubahan jumlah barang atau jasa yang diminta. Seperti itu. Nah, ada tuh di buku juga ya. Di halaman 83. Itu dia elastisitas uniter. Nah, ini contohnya ada juga di buku ya. Cara hitungnya sama. Kalau di buku cuman nggak beda harga, tingkat harga, dan jumlahnya saja. Tapi cara hitungnya sama. Lalu berikutnya. Nah, berikutnya elastisitas sempurna. Ada yang disebut dengan elastisitas sempurna. Kalau elastisitas sempurna ini sama dengan 0. Kalau tadi ya, kalau yang pertama tadi sifatnya elastis itu lebih besar dari 1, elastis lebih kecil dari 1, kalau uniter sama dengan 1, ada juga elastisitas sempurna sama dengan 0. Ya, contohnya
eh, elastisitas sempurna. Oh salah ding, bukan elastisitas sempurna. Kalau elastisitas sempurna itu tidak terhingga, ya. Ini yang tidak terhingga ini nih ya. Elastisitas sempurna. Nah ini tidak terhingga. Artinya setiap perubahan harga sedikit saja akan menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta sehingga menjadi tidak terhingga. Contohnya adalah permintaan terhadap barang antik. Ya, nah di sini nih ada nih. Jadi dia kurvanya begini nih. Ya, berbentuk garis horizontal. Ya, elastisitas sempurna, koefisien elastis permintaannya sama dengan tidak terhingga. Ya, ini elastisitas sempurna. Oh, ada simbolnya itu kalau di buku di dia tidak terhingga itu. Nih, tidak terhingga itu dia ada kayak begini nih. Ting. Nah, ini sifatnya tidak terhingga artinya. Ya, setelah dihitung itu tidak terhingga dia. Nah, ini yang keempat. Nah, yang terakhir, oh ini deh juga. Ada permintaan inelastis sempurna. Nah, kalau tadi tidak terhingga. Kalau inelastis sempurna, ya, ini elastisitas permintaannya sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 artinya berapapun perubahan harga, ya permintaannya, kuantitas permintaannya tidak berubah. Nah, contohnya ini nih. Kita hitung. Kita hitung lagi. Di sini delta P-nya berapa nih? Delta P-nya adalah berapa terjadi perubahan harga berapa nih? Dari 5 ke 7. 2. Kuantitas yang diminta delta Q-nya nggak ada perubahan kan? 0 dia. Sama dengan 0. Jadi kalaupun kita masukkan ke dalam si formulanya delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Nah, kita masukkan delta Q-nya berapa? 0 dia. 0. Dibagi delta P-nya 2. 0 dibagi 2. Dikali, sebelum terjadi perubahan harga, P-nya 5. Dibagi Q. Q-nya 8. 0 dikali 5 hasilnya 0. 2 dikali 8, 16. 0 dibagi 16 hasilnya 0. Nah, bener nih. Ini sifatnya inelastis sempurna sama dengan 0 gitu. Jadi kalau setelah dihitung, jadinya sama nih. Cara hitungnya sama. Tapi setelah kalian lihat hitung perubahan harganya berapa, perubahan kuantitas yang dimintanya berapa, kalian tahu sifatnya seperti apa. Kalau misalkan setelah dihitung ternyata lebih kecil dari 1 berarti sifatnya inelastis. Ya, kalau dia lebih besar dari 1 itu disebut elastis. Kalau sama dengan 1 disebut elastis uniter. Kalau disebut inelastis sempurna sama dengan 0. Kalau yang tidak terhingga itu elastisitas sempurna. Nah, seperti itu. Tinggal kalian tentukan nanti ya. Kalau misalkan ketemu soal menghitung, caranya sama. Cuman nanti tinggal sifatnya kalian yang harus ingat. Terus penjelasannya kalau ternyata kenapa disebut permintaan elastis? Ya, karena ternyata persentase perubahan permintaannya itu lebih besar daripada persentase perubahan harganya yang terjadi.
Kalau permintaan inelastis, berarti perubahan permintaannya lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Permintaan elastis uniter, berarti persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harganya. Ya, kalau elastis sempurna, berarti koefisien elastisitas permintaannya sama dengan tidak terhingga. Ya, tidak terhingga itu gimana? Dibagi 0, tidak terhingga itu. Kalau sempurna, dia sama dengan 0. Nah, ini ya, koefisien elastis permintaannya 0 hari ini karena berapapun harga yang berubah, kuantitas barangnya tetap tidak berubah nih, kayak gini nih. Harganya berubah, tapi kan kuantitasnya nggak berubah nih, sama aja. Berarti ini inelastis sempurna. Gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini? Udah less than 1 minute? Nah, itu ya. Jadi ada di buku penjelasannya. Oke, sedikit lagi paling ya. Kita lanjut zoomnya ya. Ini kan tinggal less than 1 minute nih. Jadi kita